Ini biasanya ada sofa begini, gue duduk di sini, Bang Doi duduk di sini, Bewok nangis di sini. Karena objek penderita itu jangan dikasih yang empuk-empuk, bro. Lama keluar jujur deh. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini episode spesial banget teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah rumahnya Bang Arga alias Doi. Lokasinya ada di Geraha Raya Bintaro, teman-teman. Kita mau bahas dari mana dulu? Kita bahas dari atas dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, bangunan ini tuh sebenarnya terinspirasi dari satu kantor konsultan di Bintaro, namanya Dedato. Dedato itu waktu gue sama Doi dulu kuliah, itu setiap kali kita ngelewatin di sektor 7 itu, kita selalu bermimpi untuk punya konsultan seperti itu. Dan ya itu ke bawah terus sampai mimpi teman-teman. Sampai akhirnya kita sekarang bikin rumahnya Bang Arga ini. Modelnya mirip banget sama Dedato, putih-putih semua, tanpa ada ornamen. Karena di salah satu mata kuliah dulu ya, Doi? Ada namanya Ornament is a Crime. Nah, ini kita coba wujudin di rumah ini. Yuk kita mulai dulu dari atas. Kalau teman-teman lihat, ini rumah ini tuh sebenarnya konsepnya rumah tumbuh. Zaman sekarang ini tanah itu kan udah mahal banget teman-teman. Jadi nantinya kalau teman-teman lihat di bagian atas itu udah dicordak. Itu bisa untuk dijadiin lantai 4. Dan di bagian depan ini ada top floor-nya nanti di atas. Itu juga nanti bisa dijadiin kamar. Jadi someday, nah kalau Bang Arga ini kan anaknya banyak, udah 3 nih teman-teman. Dia rencana mau 5. Udah siap untuk 5 anaknya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Dari atas itu semua cordak, teman-teman. Kecuali di bagian paling belakangnya itu ada skylight-nya. Nah, untuk skylight-nya itu gunain besi aja sederhana, 4x4, habis itu ditutup sama solar tub. Nah, di bagian depannya kalau teman-teman lihat, karena rumah ini hook, jadi kita harus punya 2 muka nih. Di sebelah kanannya ini, kalau teman-teman lihat di sini, nggak ada satupun kompresor AC. Kenapa? Karena kompresor AC-nya itu udah diumpetin di belakang sana. Nah, karena kita benar-benar nggak pengen ada ornamen, jadi balkon-balkonnya juga nggak ada railingnya, teman-teman. Railingnya itu udah berbentuk batu bata seperti itu. Hasilnya ya udah jadi satu rumah yang benar-benar putih dan flat. Kalau untuk permainan maju mundurnya, teman-teman bisa lihat, yang di sini paling maju, lantai 2 tuh agak mundur sedikit. Habis itu ada balkonnya, di atasnya ada topi-topian dari beton, di atasnya lagi itu mundur lagi. Nah, dengan begitu hasilnya bangunan kita tuh nggak tampak membosankan. Sedangkan center of attention dari bangunan ini adalah di bagian sini, di tengah sini. Nah, bagian yang tengah ini juga harus unik. Makanya di bagian sini itu ada dicoak seperti ini, teman-teman. Supaya bangunan ini tuh nggak cuma sekedar kotak-kotak aja, tapi juga ada permainan maju mundur dari bangunannya. Tentu ada permainan tali air. Dan di belakang sini, teman-teman juga bisa lihat, ini juga bisa jadi inspirasi karena ini lagi sering banget dipakai sama arsitek-arsitek. Ada kemiringan-kemiringannya. Kalau di sini kita pakai 2, di atas itu miring, di bawah juga miring. Nah, di sininya ada topi-topiannya. Jadi namanya juga rumah arsitek, teman-teman. Jadi harus polos-polos dulu. Satu saat nanti mau nambah-nambah karena arsitek itu banyak maunya, bisa ditambahin secondary skin di bagian sini. Kita bahas dari tanaman dulu ya, karena tanamannya menarik nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada Kamboja. Habis itu di bagian bawahnya ini ada marble. Di sini ada bromelia. Dan untuk penutupnya ini, kita udah nggak mau pakai lagi yang namanya gajah mini. Kenapa? Gajah mini itu susah banget dirawat sebenarnya. Awalnya itu bagus, cepet merambatnya. Cuman kadang-kadang suka kalah sama teki. Teki itu adalah hama rumput. Nah, kadang-kadang si teki ini tuh akan membabi buta dan ngancurin si gajah mini kita. Makanya kita di sini pilih kacang-kacangan alias pintoy. Yang serunya dari pintoy ini adalah kelihatannya rapuh, tapi sebenarnya sangat kuat untuk diinjak. Dan kalau pagi-pagi dia ngeluarin kuning-kuning bunganya. Itu akan ngebikin hamparan halaman kita akan terlihat lebih menarik. Nah, di bagian bawahnya, supaya menarik kita kasih Lee Kuan Yew. Kembali lagi ada bromelia. Dan di bagian sini, ini kita kasih marble 1 dan ada lili Parisnya. Sedangkan kalau di bagian sini ini ada filosofinya, Doi. Gimana? Ada filosofinya. Di bagian yang paling atas ini adalah tempat yang paling terhormat dong. Paling tinggi kan? Yeah.
Makanya kita pilih nama tanamannya adalah lidah mertua. Oke. Nah teman-teman, kalau kita punya rumah hook itu suka dibilang rumah hook itu adalah rumah dengan 2 muka. Tapi kalau menurut gua, rumah hook itu adalah rumah 3 muka. Kenapa? Karena ada satu sudut yang dilihatnya itu diagonal seperti ini. Disinilah maju mundur dari bangunan itu harus banget dipikirin supaya bentuknya terlihat indah. Karena kalau kita lewat dari sana, orang akan nikmatin bagian sininya. Sedangkan kalau lewat dari sana, orang akan nikmatin bagian depannya. Padahal, ketika mereka nikung begini, itu adalah wide yang paling lebar. Mereka harus bisa nikmatin dari sininya. Makanya kalau teman-teman lihat, di atas itu ada kemunduran dari bangunannya. Hasilnya adalah kita jadi punya maju mundur itu bukan sekedar dari samping, dari depan, juga dari atas sana. Makanya dari atas itu kalau teman-teman lihat, dia mundur, menghasilkan satu perspektif yang kelihatannya sangat menarik ketika ada di tikungan atau di bagian diagonalnya seperti ini. Yuk sekarang kita bahas, di dalam ini banyak material-material yang terbaru, menarik banget. Salah satunya adalah ini, homogeneous style dari Granito, Art Tile Outback Wallaby. Nah teman-teman bisa lihat cara pemasangannya tuh unik, jadi nggak dipasang rata-rata aja begitu, karena carport itu kadang-kadang orang itu bikinnya cuman flat-flat aja. Padahal sebenarnya carport itu hamparannya luas, dan ketika nggak ada mobil, itu bisa dinikmatin sama orang yang lewat nih. Dan yang kedua, yang menarik dari homogeneous style ini tentu adalah motifnya teman-teman. Kalau zaman sekarang itu kita lagi kembali ke alam-alam kan, jadi ada selalu sedikit industrialnya. Nah kalau teman-teman lagi nyari satu homogeneous style yang bentuknya ke alam, yang stone banget, itu teman-teman bisa dapet dari Granito Outback Wallaby ini. Kenapa? Karena satu, dia ini stone-nya itu rustic teman-teman. Jadi agak kasar gitu motifnya, alami banget lah, khas banget dari stone. Abis itu yang kedua, dia ini bener-bener keset banget, jadi itu anti slip. Anti slipnya itu R11 loh, jadi udah nggak usah diraguin lagi kekesetannya. Jadi cocok banget kalau dia itu ditaruh di area outdoor, apalagi ini kuat, karena ini kan akan dilindas sama mobil. Jadi kita harus cari homogeneous style yang kuat, dan ini gunain Granito Outback Wallaby, keren. Nah cuman juga harus detail. Jangan kita udah bikin carportnya itu bagus gini, kita nggak lengkapin sama plainnya. Jadi di sini juga ada plainnya, yang motifnya tentu sama seperti yang ada di permukaan yang luas ini. Oke, supaya menarik dan juga mencegah keretakan yang besar, di sini kita taruh ada tali air. Nah, tali airnya itu melintang dari ujung sampai ujung, teman-teman. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba di sini ada keretakan yang besar, dia akan berhenti di tali air sini dan dia tidak akan mengganggu ke permukaan yang di bawah ini. Jadi ibaratnya lebih low maintenance. Dan tentu kalau teman-teman ngedesain satu rumah itu harus mikirin listriknya. Jadi listriknya udah disiapin dari sini, teman-teman. Udah enak, ada lampu-lampunya, rapi karena sudah didesain dari awal. Dan tentu sekarang zamannya mobil listrik, kita udah siapin juga di sini ada stop kontak outdoornya. Jadi nanti satu saat nih, kalau Bang Doi mau ganti wuling ya? Wuling EV ya? Iya. Wuling EV. Yeah. Jangan, mimpinya tanggung dong. Hyundai apa yang mahalan? Ioniq. Nah, kalau nanti Bang Doi pakai Ioniq, dia udah siap sama listriknya yang ada di depan. Tapi ini cocok juga sih. Ini kadang-kadang kecil-kecil yang suka dilupain. Karena sekarang kalau kita mau nyuci mobil pakai jet pressure, itu kita juga butuh ada stop kontak di depan, dan kadang-kadang nyusahin, kita mesti ngambil dari dalam segala macam atau apa gitu ya. Jadi akhirnya kabel kemana-mana segala macam, dan kadang-kadang kabelnya itu juga nyangkut-nyangkut pintu kita rusak, akhirnya jadi malah mahal. Lebih bagus kita emang udah sediain stop kontak seperti ini. Kalau untuk aluminiumnya ini spesial teman-teman. Aluminium ini zaman sekarang banget. Aluminium terakhir-terakhir itu warna putih, hitam, coklat. Nah kalau sekarang arahnya itu agak sedikit abu-abu seperti ini. Cuman ini udah ngetren, tapi pabrikannya itu masih kurang siap. Jadi ketika kita mesen ini indennya lebih dari sebulan. Jadi warnanya itu abu-abu gelap seperti ini. Tapi jangan lupa, kalau untuk silen-silennya semua kita tetap gunain warna hitam. Kenapa? Karena kalau kita gunain warna putih, ya cepat kotor teman-teman. Kalau pakai warna hitam akan selalu kelihatan bersih. Dan karena ini model terbaru, udah ada kemiringan seperti ini. Nah, kalau kita ngedesain rumah dari awal itu teman-teman, pastinya kita bisa siapin CCTV seperti ini. Jadi CCTV-nya itu udah rapih semua,
nggak kelihatan kabel-kabelnya lagi, dan carilah CCTV yang durability-nya bagus, cocok untuk outdoor seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam, tapi biasa kalau di satu buah rumah itu lebih bagus ada terasnya dulu sebagai pemisah. Walaupun sedikit ini, kalau bisa terasnya itu jangan disamain sama carport teman-teman. Walaupun nih warnanya mirip-mirip, tapi karena ada perbedaan, kelihatan jauh lebih mewah. Ini kita gunain granito, Tiren Brezza. Nah ini menariknya kenapa teman-teman? Karena ini unpolished. Unpolished itu artinya kalau teman-teman tahu nih sekarang kan lagi ngetren semen-semen gitu expose ya. Nah semen-semen expose itu sekarang granito ngeluarin nih produknya. Ini Tiren Brezza. Nah nanti lebih lengkapnya kita lihat ke atas. Karena di lantai atas itu ada man cave Bang Doi. Tempat gua ngumpul-ngumpul sama anak-anak nih, tempat Bang Gibran nih alias Bang Bewok curhat-curhat karena ternyata perkawinannya ya begitu. Ya, nggak gitu ya. Jadi dia kadang-kadang suka kabur-kabur. Nah, itu ada, kita udah sediain man cave. Di atas itu kita bikin agak kayak cafe. Jadi gunain si unpolished ini nih, Tiren Brezza dari Granito. Nah, yang ini nih spesial karena ini satu pintu outdoor yang gue jamin kuat banget, dan ini mau diklaim apa nih, produksi kantor kita ya, kurang lebih ini kita Fureco tuh lagi bikin percobaan untuk pintu outdoor, dan kita gunain produk dari RB teman-teman. Ini papan silikat, jadi ini sebenarnya digunain untuk jadi wall panel kebanyakan, tapi kita coba nih untuk jadi pintu. Hasilnya jujur sih, gue kaget banget hasilnya kok bisa bagus, kelihatan sangat kayu, kuat, nggak bakal ada rayap segala macem, tapi tampilannya kelas gitu, ya nggak sih? Buat outdoor tuh kayaknya maling juga takut gitu, kokoh banget. Apalagi di dalamnya ini ada rangka besinya sebagai tempat untuk nempelin RB ini. Ini bisa banget dicontek buat teman-teman yang pengen bikin seperti ini. Ini gunain besi plat keliling. Habis itu di dalamnya sini tuh ada rangka 4x4. Hasilnya itu seperti ini, dan bisa dibikin kotakan seperti ini dari plat juga nih sini ya teman-teman. Kalau kita mau bikin satu pintu yang kuat, habis itu bentuknya juga estetik, tapi kita juga pengen ada smart door lock ya, bisa banget pakai RB. Dan Royal Board ini banyak aplikasinya. Teman-teman bisa buat wall, bisa buat lantai, bisa buat furniture, itu semua bisa gunain RB ini. Karena nomor satu yang harus kita cari itu adalah durability-nya. Dia tahan banget sama cuaca. Yuk, masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke ruang tamunya nih teman-teman. Ruang tamu ini bergabung sama ruang keluarga. Nah, yang menarik ya kalau teman-teman lihat, kalau kita mau bikin satu rumah modern itu, kusennya itu harus dari bawah sampai atas seperti ini teman-teman, supaya rumah kita kelihatan modern banget. Nah, jangan lupa kalau kita udah pakai konsep modern di rumah ini, juga harus smart home dong. Nah, smart home-nya adalah, jadi kordennya ini bisa ditutup sendiri nih teman-teman. Nah, kalau kita mau bikin satu rumah itu, barang-barang apa yang mau kita masukin ke dalam rumah itu udah mesti dipikirin teman-teman. Jadi antara owner sama pemilik rumah itu mestinya benar-benar berdiskusi tentang hobi dan barang-barang apa yang mau dimasukin ke dalam rumah. Salah satunya adalah si piano ini. Jadi ketika kita waktu itu mau ngegambarin rumah ini, kita udah pikirin di sini adalah tempat peletakan piano. Jadi piano ini udah diukur panjang, lebar, tingginya, jadi benar-benar pas banget. Karena dari zaman dulu piano itu emang peletakannya paling bagus ada di ruang tamu. Nah, di sebelah kanannya ini teman-teman bisa lihat, ini adalah meja TV-nya. Meja TV-nya di sini gunain HPL sederhana, habis itu dikasih tali air. Cuman yang istimewa adalah di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat, ini dibikin bolong nih, supaya korden ini bisa bergerak dengan lancar. Nah, kalau yang di sebelah sini HPL-nya sederhana aja, pakai motif fabric, dan ini gunain kaca grey. Ada yang menarik kalau kita lagi mau renovasi satu rumah nih teman-teman. Kita udah punya sofa kita bagus, cuman mungkin fabricnya udah nggak bagus, udah rusak. Ternyata bisa kita akalin seperti ini nih. Ini sofanya sebenarnya adalah sofa bekas di rumah Bang Doi dulu, cuman diganti ininya nih, kulitnya. Hasilnya ya menjadi sebuah sofa baru. Jadi ya itu dia teman-teman.
Hal-hal seperti ini juga harus dikomunikasikan ke arsitek supaya arsitek juga tahu nanti sofanya itu akan menggunakan sofa yang model ini. Nah, di sebelah sini ini adalah kamar orang tua, tapi sementara jadi kamar bayinya Bang Doi. Ya, teman-teman bisa lihat ini ukurannya 3x3. Semua AC-AC di sini tuh bersih, rapi, karena nanti semuanya itu ada di atas. Nanti gue tunjukin di mana tempat kompresor-kompresornya, gimana caranya kita bisa ngebikin AC serapih ini. Dan nggak lupa di ujung itu udah ada CCTV. Satu lagi yang menarik, ini adalah ciptaan dari Fureco juga. Jadi Fureco tadi udah bikin pintu itu, jadi kita tuh pengen bikin produksi pintu sih sebenarnya teman-teman. Ini adalah pintu yang didesain sama desainer kita di kantor. Gunain HPL fabric dicampur sama HPL kayu, dikasih cegokan seperti ini, hasilnya kelihatan jadi sebuah pintu yang modern. Nah, sekarang kita mau masuk ke kamar mandi yang ada di bawah tangga ini. Nih teman-teman, begitu masuk langsung nyala sendiri. Di sini ada shower panas dingin, sedangkan di sininya, nah ini kita manfaatin jadi kloset. Kalau untuk kamar mandinya nih kita gunain homogeneous style juga dari granito. Cuma nanti kita lebih jelasnya di kamar mandi atas aja ya, karena supaya lebih wide. Nah, sekarang kita ke sebelah sini. Ini adalah ruang makannya. Nah, ruang makan ini menarik kalau teman-teman lihat di bagian belakang ini itu bermandikan cahaya. Kenapa? Karena di atasnya ini kita bikin skylight. Nah, skylight inilah yang gue bilang tadi, gunain solar tub supaya rumah ini kelihatan bagus dan menjadi perbedaan antara ruang keluarga dan ruang makan. Kita bedain penutup lantainya nih teman-teman. Nah, kalau penutup lantainya di bagian sini kita gunain RB. Royal board ini beda teman-teman, karena RB ini adalah papan silikat. Jadi sekarang tuh ada papan semen, ada papan silikat. Kalau RB ini bahan dasarnya adalah papan silikat. Dan dia adalah yang pertama gunain papan silikat. Apa sih bedanya papan silikat sama papan semen, teman-teman? Jadi kalau papan semen itu pori-porinya dia lebih besar. Sedangkan kalau papan silikat itu pori-porinya kecil. Hasilnya apa? Kemungkinan retaknya jadi kecil. Itu yang keren dari papan silikat. Dan ini kita gunain terus sampai ke atas. Hasilnya apa? Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan adalah ruang keluarga yang di atas. Hasilnya ketika ini kita tarik dari bawah sampai atas, ruang keluarga yang atas ini pun juga akan menikmati RB-nya juga. Kenapa? Karena dengan kita memasukkan unsur kayu ke dalam bangunan, itu ngebikin ruangan kita itu menjadi hangat. Cocok banget untuk digunain sebagai ruang makan. Karena ruang makan itu adalah tempat berkumpulnya dari keluarga. Jadi kita pilih di bagian sini, kita hangatin lagi keluarga ini dengan RB, papan silikat. Nah teman-teman, apa sih kelebihannya RB? Ini dibandingin produk lain. Nomor satu, dia papan silikat yang seperti gue bilang tadi kan. Jadi pori-porinya itu kecil. Dia anti retak lah, atau bisa dibilang retaknya itu kecil banget kemungkinannya. Nah, nomor dua, pemasangan itu gampang banget. Dan yang pasti, kita punya tampilan kayu yang keren, yang hangat seperti ini, tapi tahan sama api. Nah, kalau zaman dulu kita pasang kayu-kayu beneran begitu kan, ya itu dia, itu kan bagian yang paling serem kalau misalnya ada apa-apa. Sedangkan kalau kita gunain papan silikat dari Royal Board seperti ini, kita udah nggak usah khawatir. Apalagi ngomongin masalah rayap. Wah, itu nggak ada cerita teman-teman, karena ini rayap nggak suka. Nggak seperti kayu, hasilnya awet, tahan lama, tapi kayunya tetap dapat. Dan kalau teman-teman ngerasa ada nggak sih motif-motif yang lain gitu, mungkin pengen yang lebih sedikit aneh-aneh atau yang bentuknya kayak gimana, RB juga punya banyak variasi. Nah, kalau teman-teman tahu, kebetulan ini rumahnya Bang Doi itu dia pakai atapnya kan datar semua ya. Tapi kalau teman-teman pakai atapnya nanti bentuknya pelana atau bentuknya limas, di sini tuh ada yang namanya list plank. Nah, list plank itu kan kalau mau bagus, mau kelihatan hangat rumahnya itu kebanyakan pakai kayu juga. RB juga ngeluarin buat list planknya. Jadi, ya itu dia. Teman-teman bisa dapat satu produk terbaru yang teknologinya lebih maju lagi, gunain papan jenis silikat, bukan papan semen. Lo tau nggak bro, kenapa gue ngomongin papan silikat mulu? Karena baru RB yang dapat sertifikasi SNI papan silikat. Pertama, belum ada yang lainnya. Dan kalau teman-teman bingung Royal Board gitu, mungkin susah gitu nyebutinnya, teman-teman cari ke material-material, bilang aja RB, semua orang juga udah tahu.
Jadi Royal Board itu punya singkatan kalau di material-material segala macam RB, itu sama aja teman-teman. Ya kalau teman-teman lihat, ini tuh dilanjutin nih. Di dalamnya itu digunain untuk ruang makan jadinya hangat, tapi kita terusin nih sampai keluar. Ternyata dijadiin teras juga bagus. Nah, teman-teman bisa lihat nih ke sini. Jadi di sini nanti dijadiin teras, maksudnya apa? Karena kita punya fasilitas di depan. Kebetulan rumahnya Bang Doi ini pembelian propertinya bagus, karena di depannya ini tuh ada taman. Nah, ceritanya nanti gue mau patungan sama Bang Doi. Karena ini kan rumahnya nggak jauh dari rumah gue. Kita mau bikin playground di sini. Karena Bang Doi udah gue canangin jadi RT di sini. Ya kan? Jadi dia mau kampanyenya dia nih. Kalau zaman dulu kan orang mah ya bro, jadi anggota DPR, jadi apa, nyari duit bro, stigmanya kan. Gue bilang jangan kayak gitu bro, lu jadi RT, lu nyumbang duluan. Nah gitu, makanya kita mau bikin playground di sini, besi-besi kayak gitu, supaya anak-anak kita bisa main di sini. Itulah serunya kenapa kita bikin ada teras di sini. Jadi anak-anak itu mereka punya akses nih, bisa dibayangin. Nanti mereka naik sepeda di sini, dia bakal turun, gitu kan, seru banget ada di sebelah sini. Tapi menariknya, keadaan seperti itu tetap terlihat elegan karena gunain Royal Board papan silikat. Nah, sekarang kita mau bahas ke dapurnya, tapi sebelum ke dapurnya teman-teman bisa lihat di sini itu adalah satu pembuangan angin. Buat apa? Buat exhaust dari dapur di sebelahnya. Ini penting banget ya teman-teman, supaya kita punya rumah kompak itu tetap nggak kebauan ketika kita lagi masak. Dan nggak lupa di sini teman-teman, ini dia nih Wall of Fame. Wah, ini keren banget sih. Jadi ini Bang Doi sama istrinya lagi hamil, keluar satu, hamil lagi, keluar dua, ini hamil lagi, keluar tiga. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, gue bilang nih, dia bilang sama gue, ini udah gue taruh di sini supaya di sini tinggal satu lagi, anak ini keluar selesai. Gue bilang enggak kan masih ada yang di sini. Ada satu lagi kalau teman-teman lihat di sini tuh semuanya terlihat luas karena ini di sini gunain 80-80 nih teman-teman. Jadi 80-80-nya ini homogeneous style-nya beda nih. Ini 80-80-nya ini gunain Salsa Crystal Frost White nih teman-teman. Jadi ini kenapa kita pilih, karena waktu itu kita bikin video di perusahaan nasional itu gunain homogeneous style yang sama seperti ini. Berarti durability-nya luar biasa. Dan terakhir-terakhir ini emang gue selalu pakai granito ya. Kenapa? Karena gue punya satu klien gue udah tua. Klien gue itu pengen bikin rumah buat anaknya nih. Nah, rumah buat anaknya itu dia mintanya granito. Kenapa? Dia gunain Salsa Crystal Frost White ini itu udah bertahun-tahun, bahkan sampai 25 tahunan itu selalu kilapnya masih bagus. Jadi dia pengen anaknya itu di rumah anaknya juga gunain barang ini. Nah, inilah yang kita gunain untuk rumahnya Bang Doi. Jadi bisa dibilang ini tuh kilapnya bener-bener bagus banget. Apalagi kemarin nih. Kemarin nih abis direnovasi kan tentu banyak banget nih. Ada semen-semen yang muncrat-muncrat ke sini kan. Itu kan biasanya harus ditutupin dulu teman-teman. Kalau ini kemarin nggak kita tutupin. Tapi nggak ada beset-besetnya. Jadi bisa dibilang ya durability-nya luar biasa ya. Karena dipakai di perusahaan nasional yang ribuan orang lewat aja aman. Apalagi di rumah. Yang bahkan hari-harinya kita nggak pakai alas kaki. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian dapurnya. Nah, ini bagian dapurnya dari awalnya udah unik nih, karena Bang Doi ini kan emang spesialis dapur. Jadi dari sini aja nih, udah ada tempat penyimpanan. Nah, menarik ya. Habis itu, kalau teman-teman lihat di sebelah kirinya ini emang spesial untuk jadi tempatnya si kulkas ini. Dan kalau teman-teman lihat di atasnya ini, nah supaya kesannya built-in itu dapat, di atas itu kas kita nih, sebenarnya kas kantor kita kasih ada gypsum seperti ini. Jadi kesannya tuh built-in. Nah, kalau di bagian sini, ini nanti adalah tempat untuk naruh microwave dan elektronik-elektronik yang lain. Di sini pakai push button, sederhana aja. Push button. Habis itu, kita lagi nyobain teknologi terbaru juga nih. Kita gunain top table-nya itu bukan pakai marmer, bukan pakai granit, bukan pakai solid surface, tapi kita gunain 60-60 dari granito. Ini adalah homogeneous style yang sama seperti yang kita gunain di kamar mandi. Nah, kalau untuk bagian tengahnya ini, kita gunain oven. Dan kalau teman-teman tadi lihat, di bagian situ kan ada tempat pembuangannya buat angin. Itu sebenarnya asal dari sini. Jadi di sini tuh ada pipa. Set, dia akan keluar ke sebelah sana. Jadi ketika kita masak,
ini akan bener-bener kesedot bagus keluar dari rumah kita. Dan dikasih lah model si chimney ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang dapur tuh yang bikin bagus apa bro? Peralatannya. Kalau ini bayangin nih, kalau ini pakai modelnya sederhana aja. Oh, ini gue ditipu sama Doyok deh. Doi, lu nipu gue ya? Iya. Oh alah. Sorry. Iya, enggak kalau dari mata gue udah ketipu pas gue. Beda gitu. Jadi teman-teman ini nih, Bang Doi pinter seperti biasanya. Jadi di bagian sini itu dikasih HPL motif shawl apa nih? Motif hairline. Jadilah dia kayak chimney, kampret emang. Tapi beneran nih di bagian sininya itu ada cerobongnya yang dihubungin langsung keluar rumah. Ini bisa banget ini tiru nih teman-teman nih. Tapi jangan lupa kasih kredit lah Bang Doi. Bilang, gaya Bang Doi gitu. Kupret nih emang gua hampir ketipu. Boleh juga dia. Padahal bikinnya gua tahu Nah, kalau di sebelah sini teman-teman, ini IKEA punya. Kalau teman-teman pengen bikin seperti ini dari IKEA nih singnya. Kalau ini sebenarnya bukan favorit gua. Cuman nih kemarin ada di workshop kita nih sisa. Lu pakai aja deh, karena gua paling benci sebenarnya ini yang hitam. Karena kalau muncat-muncat di sini pasti jelek nih nantinya. Cuman karena ini ada barang sisa ya bagus juga, gede lagi. Udahlah ambil aja, karena jujur aja teman-teman, kalau model keran yang ditempel dinding ini sedikit modelnya yang bisa bagus. Ini adalah salah satu model yang bagus nih. Biasanya dia lebih kecil dari ini. Nah, ya udah kita pasangin lah di sini. Kelebihannya kita naruh di dinding seperti ini adalah kemungkinan obleknya itu kecil. Sedangkan kalau kita taruh yang di atas meja itu gampang oblek. Cuman ya itu dia kekurangannya, modelnya sedikit yang bagus. Nah, ini salah satu model yang bagus ya. Cuman ininya warna hitam. Nah, kalau teman-teman mau nyadiin homogeneous style sebagai top table, teman-teman pilihlah yang homogen seperti ini nih. Jadi, ininya itu ada bintik-bintiknya, sedangkan di sininya juga ada bintik-bintiknya. Jadi kesannya itu benar-benar jadi satu kesatuan gitu. Hasilnya sih menurutku keren ya, lebih kontemporer karena semakin tipis top table itu kan kelihatannya makin keren. Tapi ada kekurangannya tentu teman-teman. Kalau kita punya anak itu masih rusuh, ya ini gampang pecah sih sebenarnya di ujung sini. Tapi kemarin kita tes. Kalau mereknya bagus seperti Udanito seperti ini tuh keras banget sih. Jadi kemungkinan dia pecahnya itu lebih kecil dibandingin pakai merek lain. Kalau serinya ini adalah Salsa Crystal Ivory. Oke, sebelum kita naik, kita di sini ada satu kamar yang sekarang digunain untuk jadi gudang. Jadi sementara cuman begini aja kosong dijadiin gudang. Tapi nanti kalau kita mau jadiin kamar juga bisa, atau jadi ruang belajar juga bisa. Dan udah disiapin AC-nya. Jadi walaupun ini gudang, nanti satu saat kan akan jadi kamar. Jadi udah kita siapin si AC-nya. Kalau teman-teman nanya, wah ini kalau kayak gini udaranya nggak ada yang masuk dong dari luar. Ya, namanya desain itu nggak mungkin bisa menang semua kan. Tapi tetap di sini kita kasih jendela supaya nanti kalau pintu itu dibuka, udara luar juga tetap bisa masuk ke kamar ini. Dan kalau teman-teman lihat di atas itu sebenarnya skylightnya itu udah kita terap supaya ada udara masuk. Yuk, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Rumah ini tuh 3 lantai teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ada satu yang menarik. Kemarin di rumah gue itu gunain vinil teman-teman. Hasilnya anak gue masih kecil, ini suka lepas-lepas, banyak banget perintilannya yang suka lepas. Akhirnya gue bilang sama Doi, udah deh, kalau lo mau tampilannya tuh tetap kayu tapi awet, gunain aja homogeneous style. Nah, ini kita pilih dari Granito juga, Mason Natural Oakwood. Nah, lo lihat nih, keren banget sih menurut gue. Jadi ini kan sebenarnya tipis-tipis gitu. Nah, ini emang tukangnya harus rapi juga sih teman-teman. Jadi hasilnya tuh bener-bener kayu banget gitu, dapat apalagi begitu ditembak lampu kayak gini, naturalnya tuh keluar banget. Dan di rumah ini gue juga sama Doi itu bikinnya plin itu kecil, cuma 6 cm. Semua nih di rumah ini hasilnya tuh lebih minimalis sih daripada si 10 cm. Kenapa sih 6 cm? Karena kita udah nyoba nih pakai kain pel begini, itu tuh nggak sampai ngenain dindingnya. Karena kan gunanya plin cuma supaya kain pel kita itu nggak ngerusak warna tembok kita. Jadi kita bikin 6 cm, hasilnya lebih tipis, manis banget. Jangan lupa di bagian sininya diadu manis juga. Ini juga ada satu buatan kita baru nih. Kalau biasanya gue tuh bikinnya tuh suka 9 cm-an. Ini sekarang gue bikin 6 cm nih jaraknya teman-teman. Hasilnya tuh
malah lebih bagus gitu. Jadi ini bisa dicontek, ini pakai 4x4, abis itu di sini pakainya itu besi plat, dijarakin cuma 5 sentian. Kita mau coba lagi sih nanti, mau dibikin jarak itu per 2,5 senti. Mungkin hasilnya beda lagi, tapi kalau menurut gua ini udah keren banget sih. Ternyata makin rapat begini itu semakin bagus. Dan jangan lupa kalau kita mau ngecat railing, karena di sananya itu tadi aluminiumnya udah abu-abu tua, ya railingnya juga dicat abu-abu tua. Jadi caranya gimana? Caranya kita minta potongan aluminiumnya kecil dari tukang aluminium, habis itu ya udah bawa ke tukang cat, kita pilih warnanya yang paling mirip. Nah, sekarang kita udah sampai ke lantai 2-nya, teman-teman. Lantai 2-nya ini tuh ada 1, 2, 3 kamar, 2 kamar anak, 1 kamar mandi di situ, dan ada kamar asisten rumah tangga. Yuk kita bahas dulu di sini. Ini kalau lantai yang di bawah 80-80, di atas untuk menekan budget kita pakai yang 60-60-nya, tapi kualitasnya tetap sama. Ini adalah Granito Salsa Pearl White. Hasil kilapnya sama, semuanya sama, cuman ukurannya lebih kecil. Karena bagian bawah tempat Bang Doi pamer, kalau ada tamu-tamunya datang. Kalau lantai atas lebih private, 60-60 cukup. Nah, di sebelah sini kita masuk dulu, ini adalah kamar anaknya yang pertama. Dan ya itu dia, udah kita siapin ini nih. Supaya anak kita mau tidur sendiri. Kenapa begitu? Karena ada mainan, bro. Gitu loh. Kadang-kadang untuk bikin anak mau tidur sendiri tuh perlu ada sogokan ya. Sama kayak lu, kan lu juga banyak banget disogok ya kan? Supaya mau jalan gitu kan. Soalnya Bang Beok gitu. Minta antre ke pasar. Ya udah, tapi habis itu kamu pijetin kan gitu, sama bro. Iya kan? Ada bayaran. Ini belum ada kasur ya, cuman ini adalah kamar anak Bang Doi yang perempuan, makanya di sini dikasih pink-pink. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar mandinya. Ini adalah kamar mandinya. Simple aja teman-teman, di bagian sini itu adalah tempat showernya, dibikin yang modelnya itu built-in ke dalam. Jadi di sini tuh bersih teman-teman. Benar-benar langsung ada pancuran aja, tapi tetap di sini ada yang buat hand shower ya, jadi nggak ada batang-batang besinya lagi. Mirip-mirip terinspirasi dari Celebrity Fitness Gym. Nah, semua itu rapi-rapi aja. Kenapa? Kalau di Cellfit itu kan teman-teman tahu yang mandi banyak. Namanya juga tempat fitness kan, pasti yang mandi banyak. Kadang-kadang kalau kita kasih tiang-tiang kayak gitu, cepat rusak. Nah, ini ditaruhlah di kamar mandi anak supaya dia nggak gelantungan, nggak cepat rusak. Kita pilihlah konsep yang seperti ada di tempat fitness. Kalau ini sederhana aja, ini lucu. Karena ada baby yang paling kecil, nanti kita mau latih untuk buang air, makanya di sini udah dikasih seperti itu. Nah, ini juga keren nih. Kalau teman-teman lihat ini keren banget karena mesin-mesinnya semua ketutup nih. Bagus ya modelnya. Nah, kalau untuk dindingnya kita gunain Salsa Crystal Ivory, sedangkan buat bagian lantainya ini sebenarnya motifnya sama nih teman-teman. Jadi ada bintik-bintik juga, cuman dia keset. Ini adalah Salsa Oasis. Bagus loh. Kadang-kadang tuh susah nyarinya. Kadang-kadang kita tuh pengennya kan satu kamar mandi itu nggak macem-macem. Abis itu juga nggak mau terlalu gelap supaya nggak ada jamur airnya. Makanya gue selalu milih yang ada abu-abunya, tetap dapat maskulinnya, tapi juga nggak akan bikin jamur air karena dia agak memutih gitu, bukan hitam banget, bukan gelap. Tapi juga elegan, ada bintik-bintiknya. Udah dapet dindingnya, nggak dapet lantainya. Karena lantai kan mesti keset. Nah, makanya kita gunain si Granito Oasis ini buat bagian sininya, sedangkan buat bagian ininya kita gunain Salsa Crystal Ivory. Nah, sekarang dari kamar mandinya kita mau menuju ke kamar tidur anak yang laki-laki di sini, teman-teman. Sama sih semuanya kurang lebih, dan kalau teman-teman lihat seperti yang tadi gue bilang, di bagian atas ini kita tetap dapat si RB ini nih, Royal Board. Makanya kita taruh dari bawah sampai atas. Jadi hangat yang bawah itu menerus sampai ke atas, jadi ruang keluarga ini juga berasa hangat. Seperti yang tadi gue bilang, di sini gue nggak mau pakai railing. Kenapa? Karena pengennya tampilan benar-benar super modern, jadi nggak ada railing-railing kecuali di bagian tangga. Kenapa di tangga nggak dipakein? Karena ini rumah tetap compact teman-teman, walaupun ini ukurannya besar tapi tetap compact. Ini tanahnya di 128. Kalau kita paksain di situ pakai tembok juga, hasilnya adalah tangga kita menjadi semakin kecil. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah otaknya rumah ini. Di sini ada kompresor 1. Ini adalah kompresor untuk ruang tengah ini. Ini adalah kamar asisten rumah tangganya.
Teman-teman pasti nanya, wah ini kasihan juga nih kamar asisten rumah tangga yang langsung disemprot sama kompresor ini. Ruang tengah ini akan mati kalau malam hari karena semua pindah ke kamar, jadi bagian sini akan adem karena kompresor inilah yang buat ruang keluarga di tengah. Nah, gunain water heater gas, teman-teman. Jangan lupa kalau water heater gas itu harus ditambahin ini pompa dorongnya. Gunain washer di sebelah sini. Kalau ini sementara aja pakai gas 3 kilo bekas tukang. Jadi bukan kita mau pakai 3 kilo, nanti pakai 12 kilo. Cuman untuk ngetes doang air panasnya. Ini semua air panasnya untuk satu rumah ini cuman cukup pakai ini nih. Jadi kita nggak pakai listrik. Semua di kamar mandi di rumah ini udah hangat airnya. Kenapa? Karena udah dibagi semuanya dari pipa jalur air panasnya cukup menggunakan ini satu aja. Hasilnya lebih hemat. Kenapa? Karena satu tabung 12 kilo itu di rumah gua itu yang make ada 6 orang. Itu sekitar 3 bulan sekali baru isi ulang. Dibandingin listrik berapa coba? Mahal bro. Habis itu repotnya apa? Watt kita masih tinggi. 4.400, 5.500 gitu. Karena kan narik kan. Masa lu sekarang mau mandi matiin AC dulu? Ya kan kasarnya gitu. Nah, kalau pakai apalagi gini misalnya bro. Mertua lu dateng. Ya kan? Bini lu sama mertua lu mau kondangan, mandi bareng-bareng di atas sama di bawah. Lu lagi main PS, mesti lu matiin dulu, ya kan? Padahal lu main nggak jago-jago banget, bro, ya kan? Tumben-tumbenan udah sampai final, nah bete lu. Makanya mendingan pakai gas seperti ini. Nah, sini ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar terakhir di lantai ini, yaitu kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utamanya, teman-teman, sederhana aja. Tapi yang bikin keren adalah ini. Au. Di tengah semua kekerenan ini masih ada kenoraan satu. Aduh, nomor 1. Semuanya udah modern kayak gini. Ininya begini. Sisa kemarin. Nomor 2. Kerahnya gue gak tahan. aduh. Tapi sekarang ada AI, bro. Ganti kerahnya lebih modern, berubah deh. Oke, begitu kita masuk di sini. Nomor 1, ini adalah lantainya, teman-teman. Itu kita pilihnya melebar ke sini. Kenapa melebar ke sini? Jadi begitu kita masuk itu kita langsung berasa ruangan ini jauh lebih lebar lagi. Nah, teman-teman, ini yang kita pilih adalah Granito Mason White Birch Wood. Ini kerennya adalah kalau teman-teman tahu ya, nomor 1 kalau teman-teman mau bikin satu homogeneous style yang motif kayu seperti ini, itu pemasangannya nggak boleh bener-bener di tengah gitu. Pasang batanya, dia harus condong ke sini. Kenapa? Karena dia melengkung, teman-teman. Ya hasilnya itu suka geradakan. Jadi kalau kita mau masang seperti ini, jangan lupa baca petunjuk di boxnya. Nah, di boxnya suruh berapa senti, ikutin lah supaya tidak melengkung. Nah, hebatnya si Granito ini, dia melengkungnya itu lebih kecil daripada produk yang lain. Kalau teman-teman lagi nyari homogeneous style motif kayu, teman-teman bisa pilih Granito Mason ini. Ada 5 pilihan motif. Jadi kalau pengen yang dark juga ada, kayak sukaannya Bang Beo kan yang dark, yang gelap-gelap gitu. Yang serius-serius, enggak. Bang Bewok itu dengerinnya Rancid, ya kan? Sex Pistol, ya kan? Pokoknya lu sebut deh, you name it, semua band-band yang serem-serem. Makanya dia sukanya yang gelap-gelap. Tapi lu tanya sama dia, bisa ganti ban nggak? Nggak bisa. Mendingan gua dengerin Stinky, tapi gua bisa buka ban. Lu. Jadi di sini, jadi yang tampilannya sangar tuh belum tentu sangar, bro. Ya, ini di sini teman-teman, apa namanya, lemari pakaian ya, sederhana aja. Di sini ada tempat untuk naruh underwear dan kaos kaki segala macam. Ini juga model ininya juga seperti ini. Jadi ini untuk yang perempuan, sedangkan ini untuk yang laki. Gila, jaket motor semua nih. Oke deh. Ya gitu. Dan dia taruh kuncinya di bawah nih. Kenapa kuncinya ditaruh di bawah? Biar nggak mengganggu estetika. Supaya tidak mengganggu estetika. Karena ketika ini udah dikunci, kuncinya disimpan, ya udah. Kita di atas itu nggak kelihatan karena dia di bagian bawah. Kalau untuk tempat tidur ya, tempat tidur teman-teman bisa lihat ini rendah banget supaya kita makin luas lagi.
sampai atasnya, jadi ceilingnya yang udah tinggi ini makin kelihatan tinggi. Dan di bagian sininya headboardnya itu dimiringin supaya kita nontonnya itu benar-benar enak. Nah, kalau teman-teman lihat, gunanya dia itu dimiringin, nomor 1 itu kan adalah untuk kenyamanan, nomor 2 adalah di sini jadi ada tempat buat nge-charge handphone. Menarik banget nih. Itulah gunanya kalau kita memanfaatkan desainer interior untuk ngerancang furniture di rumah kita. Ada hal-hal tidak terduga yang bisa kalian dapatkan. Dan di ujung sebelah sini ini adalah tempat untuk naruh tas-tas segala macam. Karena istri Abang Doi itu banyak mengkoleksi tas-tas bagus. Jadi dia taruh di sebelah sini, dan di sebelah kirinya ini bertepatan sama tempat dia nyimpen tas, tempat nyimpen parfum segala macam adalah tempat riasnya. Nanti ini cuman belum beli kacanya aja di sini. Nanti cari kaca yang ada di Siena bagus tuh. Kaca ini untuk rias, tapi juga bisa nikmatin pemandangan di depan rumah. The soft closing, dan udah ada kacanya, jadi lengkap nih. Daerah sini adalah tempat untuk berdandan, karena di sini udah ada satu cermin yang bisa nunjukin satu badan. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sini tuh ada tempat ngumpetin nih. Nah, nih meja rias itu kan cenderung berantakan. Jadi di sini itu ada tempat buat penyimpanan supaya meja rias kita tuh selalu kelihatan bersih. Nah, nggak lupa di sini ada satu tempat. Kalau misalnya Bang Doi lagi cekcok kecil, nah, dia bisa ke sini. Bisa nikmatin pemandangan yang ada di depan rumah. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bagian atas, ini udah ada satu jendela supaya kamar mandinya tidak pengap. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar mandinya. Wah, ini kamar mandinya. Tahu nggak kenapa nih sekarang pendek? Ini ada alasannya. Kenapa? Pasti lu pikir alasannya desain kan? Bukan. Duit. Pakai pintu bekas di gudang. Ini gue tahu nih pintu ini. Jadi gitu, enaknya kita jadi arsitek itu adalah kita punya barang-barang bekas tuh banyak di gudang. Jadi akhirnya kita bisa manfaatin lagi untuk jadi pintu-pintu seperti ini. Nah, tapi kita modif nih di bagian sininya, dikasih ventilasi supaya kamar mandi kita tidak pengap. Masih gunain granito yang sama, dan kalau teman-teman perhatiin ini disusunnya tuh bata ya. Supaya tampaknya tuh lebih menarik. Dan yang gue suka ini tau gak lo sebenarnya apa bro? Ini pori-pori itu kecil banget. Jadi kalau kita mau nyari homogeneous style itu kita harus cari yang pori-pori kecil banget supaya gampang dibersihin. Sama nih, semua layoutnya sama. Cuman kalau di sini kan punya orang tua, nggak main-main nih. Sebenarnya gue ngada-ngada aja sih alasan kalau di orang tua pakai tiang nggak apa-apa gitu. Kalau ada anak muda dia kosongan aja. Enggak, ini sama juga. Sisaan proyek salah beli. Kalau dia yang beli sendiri nggak bakal beli begini. Tapi di hoki, kenapa? Karena semakin bagus, semakin mahal dari sebuah saniter seperti ini, pasti akan semakin awet. Oke, sekarang kita menuju ke tempat kita nongkrong di atas. Ini gue suka banget sih hasilnya nih dari homogeneous style granito mason ini. Kenapa? Karena bener-bener kelihatan natural banget nih. Lihat deh. Dan dia satu dus itu beda-beda warnanya. Motifnya maksudnya. Jadi akhirnya kita nggak tiling. Kalau tiling itu kan jadi membosankan ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada kaca besar. Di situ juga ada ventilasi supaya di tengah-tengah sini tuh nggak pengap di ruangan tangga ini. Habis itu di sebelah kanan ini, inilah tempat naruh AC-nya teman-teman. Dan kita tutupin sama bata lagi. Hasilnya benar-benar tidak terlihat dari luar, tapi mudah untuk perawatan. Nah, ini adalah tempat nongkrong kita. Ah, ini dia nih. Jadi ini sederhana ya teman-teman. Di sini tuh ada pantry. Pantry itu gunain HPL warna gading. Jadi kita tuh kalau nyari HPL yang putih-putih itu kita milih yang agak kuning-kuning sedikit teman-teman, karena dia lebih rapi hasilnya. Di atasnya simple aja. Pakai top table ini cuma ada sayangnya nih karena kemarin buru-buru. Mestinya ini tuh lebih tebel lagi. Cuma begini oke lah, 1,8. Karena kalau makin tebel tuh makin kelihatan mewah gitu. Makanya IKEA kan lebih tebel. Dan di bagian sininya nih, ini menarik sih. Ini adalah Granito Terrain Brezza. Nah, ini menarik banget nih. Jadi ini adalah produk terbaru di Granito. Dan ini mungkin yang pertama kali dipasang ada di tempat Bang Doi karena ini keren banget. Jadi ini tuh adalah expose semen. Jadi kalau teman-teman sekarang itu suka banyak yang expose pakai semen beneran.
hasilnya suka retak-retak lah di kafe gitu ya, udah bagus-bagus hasilnya keren, habis itu ditaruh di kafe, habis itu dilewatin orang banyak rusak. Nah, mendingan teman-teman pakai homogeneous style aja. Nah, ini adalah Tyran Brezza dari Granito. Kerennya adalah nomor satu, dia ada efek glossy carvingnya, jadi tetap mengkilap gitu. Karena kalau teman-teman tahu, semen expose itu kan akhirnya di coating lagi supaya dia mengkilap. Nah, ini udah ada efek mengkilapnya dari si glossy carvingnya itu. Habis itu yang pasti adalah tampilannya itu langsung berubah ya. Gila sini, keren ya. Jadi bener-bener berasa semen banget gitu. Nah, di belakang sini teman-teman bisa lihat, ini adalah si skylight itu tadi. Habis itu di sini nggak lupa juga dikasih jendela. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak mau pakai AC di sini bisa buka semua jendela. Dan di bagian atas ini adalah satu-satunya bangunan yang beratap di sini supaya kita dapat kesan industrialnya, karena kan di bawahnya ini maunya semen-semen kan, di atasnya itu kita expose, sedangkan di bagian depannya itu dia udah dari cor beton. Mantap ya. Ini biasanya ada sofa begini, gue duduk di sini, Bang Doi duduk di sini, bewok nangis di sini. Karena objek penderita itu jangan dikasih yang empuk-empuk, bro. Lama keluar jujur deh. Nah, kalau teman-teman lihat di ujung sini, ini adalah tempat untuk naruh kulkas. Nah, sekarang di sini ada tempat untuk colok-colokan. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Tempat nongkrong outdoor ya. Enak banget ya, parah ya. Nah, di sini ada lightingnya, seru banget. Ini ada tempat nongkrong kita, dan ini udah disiapin. Di sini ada stop kontak outdoor ya. Di sini nanti kita mau taruh tempat. Seru banget ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, kembali lagi kita pakai Granito Mason Natural Oak Wood. Ternyata Mason Natural Oak Wood begitu kita pasang di indoor bagus, tadi buat tangga juga bagus, buat kamar juga bagus, buat outdoor juga bagus, dan cocok banget buat pengganti kayu. Nah, teman-teman, kalau kita pakai kayu beneran ya, kita pasti takut banget kemakan rayap, hancur gara-gara matahari. Sedangkan kalau kita pakai homogeneous style seperti ini, ya nggak akan terjadi seperti itu. Tapi jangan lupa, kalau kita bikin satu top floor seperti ini, dikasih got seperti ini, teman-teman, supaya airnya tuh langsung menuju ke floor drain. Hasilnya apa? Bagian rata ini akan cepat kering. Nah, teman-teman, sekarang juga Granito punya koleksi baru dengan teknologinya yang terbaru, yaitu teknologi Granito SafeTech. Granito SafeTech ini hadir di koleksi Artile Sanctuary dengan 6 pilihan warna yang menarik banget. Dengan permukaan halusnya, koleksi Artile Sanctuary ini bisa dipakai untuk area indoor maupun outdoor. Dan teman-teman gak perlu khawatir karena walaupun permukaannya halus, tapi dengan teknologi Granito SafeTech akan tetap aman untuk area kering ataupun basah. Dan seperti yang gue bilang, teman-teman, ini udah dicor dari ujung sini sampai ujung situ setengah. Jadi nanti suatu saat kita butuh kamar lagi, ini bisa udah disiapin untuk tambah kamar. Dan andaikan di sininya nanti mau ditambahin lagi ke depan juga bisa jadi penambahan. Inilah serunya kalau kita udah ngebikin bangunan itu pakai atap cor-coran atau dak beton. Nah, ini menariknya, teman-teman, nih stoppernya tinggal diinjak doang begini. Ya kan, kalau kita mau ngelepas tinggal di sangat praktis. Nah, teman-teman, nah sekarang udah mau Bang Doi nih. Jadi kita ceritain desainnya berapa lama kemarin nih? Desainnya cepet ya? Desainnya mah cepet. Ngebangunnya kurang lebih 8 bulan lah ya. Nah, jadi ini adalah bangunan kedua yang modelnya putih-putih kayak gini. Karena kita emang lagi mau nyari satu bangunan yang kalau dibangun itu nggak terlalu mahal costnya. Jadi nggak banyak ornamen-ornamennya segala macam. Makanya kita mau ciptain satu bangunan yang sederhana bentuknya tapi tetap kelihatan elegan. Nah, ini ada di rumah ini. Nah, ini tanahnya 128, total bangunannya berapa? Sekitar 220 meter persegi. Bangunannya di 220 meter persegi. Jadi habisnya berapa nih kalau bikin kayak gini? 1,4 sampai 1,5 lah. Sekitar 1,5 M-an, teman-teman. Ini pengerjaannya ngebut banget karena apa? Karena nggak ada ornamen terlalu banyak ya. Ya, finishingnya cat-cat aja sederhana. Itu kira-kira 7 bulan? 7-8 bulan. 7-8 bulan kelar ya. Kalau untuk interiornya ya sambil jalan sih, cuman teman-teman bisa lihat tadi kalau teman-teman pengen bikin dapur yang ekonomis bisa pakai model dapur kayak tadi ya. Jadi ini emang kita mau konsepnya itu tetap kelihatan elegan tapi tight sama budget. Benar. Gitu. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe,
Gimana sih, Man? Gila. Udah lama loh dia padahal sebenarnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama Share video ini. kita juga punya Instagram Arsitektur Indonesia. kita juga punya TikTok. Arsitektur Indonesia. Soalnya gini teman-teman, kenapa nih kaku-kaku banget? Jadi depan kita nih udah mau curhat dia. Oh. Jadi udah kita tutup aja videonya ya. Ciao. Ciao. Nah, skylightnya itu gunain sholat bro. Atau kita bisa ngelihat dari luar itu, ini tuh bener-bener lebar. Nah, ini adalah bagian dapurnya teman-teman. Ada Starbucks di mana-mana. Ini teman-teman lihat, ini bisa ditutup sendiri. Nanti lo cut aja, gue masukin yang benar, ya kan? Jadi ini belum ada kamar, belum apa namanya? Kasur. Jadi ini stoppernya tinggal diinjek doang. Ya gimana sih? Doi, ini gimana sih? Jangan ngerusakin air mic gua dong. Gimana nih? Ini di sini. Nah terus? Lepaskan. Oke, diem. Udah.